mayat wanita muda dengan keadaan mengenaskan, sebagian tanpa pakaian dan sebagiannya lagi hanya memakai pakaian separuh gitu loh. Dan dengan alat pembunuhan yang sama, yaitu tali yang digunakan untuk mencekik leher mayat wanita-wanita muda tersebut. Dan juga ditemukan bekas luka di leher. Halo teman-teman, aku Dinda. Di video ini aku bakal ceritain ke kalian serial killer, yaitu Bela Kiss dari Hungaria. Yang mana Bela Kiss ini merupakan pasukan perang dunia 1 yang pada saat ia pergi berperang, di pekarangan rumahnya ditemukan drum-drum logam besar yang berisikan jasad manusia yang telah diawetkan dengan zat metanol dan kehilangan banyak darah. Sebelum aku ngebahas lebih banyak tentang Bela Kiss, ada baiknya aku ceritain dulu ke kalian bagaimana sih latar belakang dari Bela Kiss. Bela Kiss lahir pada tahun 1877 di Isak, Hungaria, dari pasangan Janus Kiss dan Verona Verga. Tidak banyak diketahui tentang masa kecil Bela Kiss. Kemudian pada tahun 1900, yaitu tepat di usianya yang ke-23 tahun, Bela Kiss pindah ke Cinkota dan menyewa rumah di sana. Yang mana Cinkota ini dahulunya merupakan kawasan dekat Budapest, yang kemudian menjadi satu dengan Budapest. Di Cinkota, Kiss dikenal sebagai peramal dan menyukai praktek ilmu gaib. Kiss diketahui menikah sebanyak 2 kali dan memiliki 2 anak, yaitu Alanka dan Ilonka. Pada tahun 1903, Kiss mulai merencanakan pembunuhan yang mengerikan. Untuk mendapatkan korbannya, Kiss memasukkan iklan pribadi di koran-koran dan mengklaim dirinya sebagai duda kesepian yang mencari wanita untuk dinikahi. Dalam iklan tersebut, Kiss menggunakan nama samaran Hoffman. Hoffman ya pakai F bukan T. Kiss menggunakan cara tersebut dan memanfaatkan fisiknya yang kalau kata orang sekarang tuh good looking gitu, karena si Kiss ini memiliki badan yang tinggi, kekar, dan putih, juga rambutnya pirang. Nilai plus lagi untuk Bela Kiss, yaitu Bela Kiss ini merupakan seorang dengan pamor yang baik di lingkungannya. Karena di beberapa sumber yang aku baca menyebutkan bahwa Bela Kiss ini merupakan pengusaha timah. Artinya Bela Kiss ini orang kaya gitu ya, dan dia juga sering mengundang tetangga-tetangganya untuk datang ke rumahnya untuk mengadakan pesta makan malam di sana. Jadi ya baguslah pokoknya pandangan orang-orang ke Bela Kiss. Nah, dengan nilai plus-plusnya itu semakin mudahlah si Kiss untuk memikat para wanita-wanita dan berhasil meyakinkan wanita-wanita tersebut untuk mempercayakan kepada Kiss sejumlah uang yang Kiss bilang itu sebagai kayak tanam modal gitulah di bisnis timahnya si Kiss ini. Dan juga perempuan-perempuan itu percaya untuk menyerahkan aset-asetnya kepada Kiss. Pada tahun 1912, Kiss tertarik pada salah satu gadis muda untuk dinikahi. Gadis muda tersebut bernama Mary, yang mana Mary pada saat dinikahi oleh Kiss, Mary baru berusia 15 tahun guys. Dan mungkin si Kiss ini udah om-om gitu ya, udah umur 30-an lebih gitu lah. Tapi sayangnya pernikahan Kiss dan Mary tidak berlangsung lama. Setelah Kiss mendapati Mary berselingkuh dengan seniman muda bernama Bikari. Karena amarahnya tersebut, timbullah rencana untuk menjadikan Mary dan Bikari sebagai korban pertamanya. Kiss membunuh Mary dan Bikari dengan cara menjerat leher mereka dengan tali dan melukai leher mereka untuk mengambil darah, lalu kemudian diawetkan di dalam drum logam besar dengan zat metanol. Setelah pembunuhan tersebut, Kiss mulai lagi berkirim surat dengan wanita-wanita muda, menceritakan tentang kebaikannya, menceritakan tentang kekayaannya, menceritakan tentang pandangan masyarakat di sekeliling Kiss terhadap dirinya. Pokok cerita yang baik-baik aja lah tentang dirinya, dan juga menceritakan kemalangannya yang ditinggal oleh istrinya selingkuh. Jadi kayak Kiss ini playing victim banget gitulah, udah baik ke istrinya, udah melimpahi istrinya dengan harta, tapi tetap aja ditinggal selingkuh. Nah,
Kiss kan masih tuh berkirim surat dengan wanita-wanita muda. Kiss sudah tidak sekedar minta uang lagi dari wanita-wanita muda tersebut, tidak sekedar minta aset-aset lagi, tapi Kiss juga mengajak wanita-wanita muda tersebut datang ke rumahnya. Hal ini disaksikan juga oleh Miss Jack Quebec. Tapi Miss Jack Quebec tidak banyak tahu tentang wanita-wanita muda tersebut, hanya sekedar lihat gitu guys. Anehnya, Miss Jack Quebec hanya melihat wanita-wanita tersebut bergantian datang, tapi tidak pernah melihat mereka pulang. Jadi cuman datang aja gitu loh. Cuman kelihatan sekali itu doang pas datang, tapi nggak pernah dilihat pulang. Sebenarnya Miss Jack Quebec ini penasaran gitu loh, kok mereka cuman kelihatan datang tapi nggak pernah kelihatan pulang. Dan juga Miss Jack Quebec mulai curiga apa yang ada di drum-drum logam tersebut. Bukan hanya Miss Jack Quebec yang curiga, tapi tetangga-tetangga Kiss juga mulai curiga, bertanya-tanya ke Kiss, untuk apa drum itu? Tapi Kiss bilangnya itu untuk penyimpanan bahan bakar, untuk persediaan perang dunia 1. Tapi ada juga tetangga yang tidak percaya dengan perkataan Kiss bahwa drum-drum tersebut berisi bahan bakar untuk perang dunia 1. Tetangga-tetangga berpendapat bahwa drum-drum logam besar itu berisi anggur atau minuman keras yang digunakan sebagai penjamu tamu-tamunya si Kiss ya. Kiss ini kan sering mengadakan pesta makan malam tuh di rumahnya. Nah, tetangga-tetangganya itu berpendapat bahwa drum-drum logam itu berisi anggur atau minuman keras. Teman-teman, nggak ada namanya kejahatan yang tertutup sempurna, walaupun ditutupin sedemikian rupa tapi bakalan tetap ketahuan aja pada akhirnya gitu. Nah, begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan oleh Bella Kiss ini yang pada akhirnya ketahuan juga. Bagaimana kronologi dari terbongkarnya kejahatan Bella Kiss ini? Pada masa itu, tidak peduli seberapa kaya seseorang, seberapa terpandang seseorang, yang namanya lelaki dewasa harus turut serta dalam pasukan Perang Dunia 1. Begitu pula dengan Bella Kiss yang pada saat itu dia diwajibkan untuk bergabung dalam pasukan Perang Dunia 1. Pada tahun 1914, Kiss direkrut dalam pasukan Perang Austro-Hungaria untuk berperang di Perang Dunia 1. Kiss menitipkan rumahnya pada Miss Jack Quebec dan berpesan agar tidak ada orang yang dibiarkan untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah 2 tahun kepergiannya, rumor mulai beredar bahwa Kiss telah terbunuh atau ditangkap sementara di Serbia. Nah, ingat kan, Kiss di Cinkota, tinggal di Cinkota, itu tidak tinggal di rumahnya sendiri. Dia hanya menyewa rumah. Nah, setelah mendengar si Kiss ini terbunuh di Serbia, si pemilik rumah ini mulai menawarkan lagi rumahnya ke penyewa lain. Sebelum menyewakan rumahnya, tentu si pemilik rumah ini datang dulu dong ke rumah itu untuk melihat keadaan rumahnya, ada yang rusak kah, ada yang perlu diperbaiki kah, gitu kan. Miss Jack Quebec nampaknya sangat setia. Walaupun sudah ditinggal 2 tahun oleh tuannya, Miss Jack Quebec masih menjaga amanat dari tuannya itu. Miss Jack Quebec nggak bisa ya nahan si pemilik rumah ini untuk ngecek keadaan rumah tersebut. Karena kan ya si pemilik rumah tentunya lebih berhak gitu loh sama rumah itu. Jadi nggak bisa ditahan. Di dalam rumah terlihat itu baik-baik aja ya keadaan rumahnya, nggak ada yang rusak, nggak ada yang kotor, karena kan ada Miss Jack Quebec ya yang ngebersihin rumah itu tiap hari gitu loh. Nah, sesampainya di belakang rumah sebenarnya ya baik-baik aja, kelihatan di belakang rumah itu tidak ada yang kotor, tidak ada yang rusak ya, nggak ada yang kelihatan jorok. Cuman anehnya, kenapa ada rumah yang nyimpen drum logam besar sebanyak 7 buah gitu loh? Itu untuk apa? Drum-drum itu untuk persediaan apa? Ketika ditanyakan kepada Miss Jack Quebec untuk apa drum-drum itu, Miss Jack Quebec juga tidak tahu. Ketika Miss Jack Quebec datang ke rumah itu, drum-drum itu sudah ada. Si pemilik rumah penasaran dong, untuk apa sih drum itu, apa isinya. Jadi si pemilik rumah memiliki inisiatif untuk membuka satu drum itu. Drum itu dalam keadaan tertutup rapat dan diisolasi. Jadi si pemilik rumah lumayan susah gitu loh buka drum itu, harus dipakein pisau, harus dicungkil gitu. Nah, baru aja kebuka dikit dari drum itu udah kecium bau banget ya, kayak bau bangkai.
pemilik rumah ketika mencium bau itu udah langsung tahu gitu loh, ini bau bangkai sih, tapi belum tahu itu bangkai apa. Karena tidak tahan dengan bau busuk yang menyengat, pemilik rumah itu tidak jadi untuk membuka drum itu, hanya mencongkel dikit aja ya. Jadi dia tuh nggak lihat apa isinya, cuman dia menduga aja gitu loh, ini nih bangkai isinya, tapi nggak tahu bangkai apa. Pemilik rumah akhirnya berinisiatif untuk meminta bantuan kepada salah satu tetangga di sana, yang mana tetangga tersebut merupakan seorang ahli kimia. Mencium baunya saja, tetangga yang merupakan ahli kimia itu udah langsung tahu ini nih fix bangkai manusia yang udah dicampur dengan zat metanol. Pas udah kebuka nih salah satu dari drum itu, tambah kaget dong si pemilik rumah itu melihat jasad seorang wanita muda yang sudah diawetkan di dalam drum itu. Ya, mendengar saja dari tetangga yang ahli kimia itu bahwa di dalamnya itu isi mayat, pemilik rumahnya udah kaget ya, apalagi ngelihat langsung isi drum itu yang ternyata betulan mayat. Setelah mengetahui di rumahnya telah terjadi pembunuhan dan koleksi acar manusia, pemilik rumah langsung menghubungi polisi di Hungaria, yang mana polisi tersebut melanjutkan kasus itu ke Kepala Detektif Hungaria, Dr. Charles Nagy. Setibanya Dr. Charles Nagy di rumah sewaan Belakis itu, dengan bantuan kedua anak buahnya, Dr. Charles Nagy membuka semua 7 buah drum itu, yang mana di dalam drum itu ditemukan mayat wanita muda dengan keadaan mengenaskan, sebagian tanpa pakaian dan sebagiannya lagi hanya memakai pakaian separuh, dan dengan alat pembunuhan yang sama, yaitu tali yang digunakan untuk mencekik leher mayat wanita-wanita muda tersebut. Dan juga ditemukan bekas luka di leher semua mayat wanita tersebut. Selesai dengan ketujuh buah drum tersebut, Nagy dan kedua anak buahnya melanjutkan penggeledahan ke dalam rumah. Hingga total mayat yang ditemukan oleh Nagy berjumlah 23 mayat wanita muda dan 1 mayat laki-laki, yang mana bisa kita tahu ya kalau mayat laki-laki itu adalah si Bikari, selingkuhannya Mary itu loh yang udah aku ceritain di awal tadi. Selama penggeledahan tersebut, Miss Jackie Beck tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan Nagy untuk memasuki sebuah ruangan yang terkunci. Tapi yang namanya penggeledahan ya, apalagi di rumah tersebut ditemukan mayat manusia yang sudah diawetkan, pasti tidak ada dong ruangan yang tersisa yang tidak diselidiki gitu loh. Harus diselidiki semua. Miss Jackie Beck tidak bisa menahan Nagy, walaupun Miss Jackie Beck bilang walaupun aku punya kunci dari ruangan ini, aku tidak akan menyerahkan kepadamu karena tuanku Belakis telah memesan kepadaku untuk tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam ruangan ini. Nagy tidak mendengarkan perkataan dari Miss Jackie Beck. Nagy langsung mendobrak pintu tersebut dan berhasil terbuka. Di dalam ruangan tersebut, Nagy menemukan rak-rak buku ya, yang mana rak-rak buku tersebut berisi buku-buku yang didominasi dengan buku-buku cara pembunuhan, buku-buku tentang zat-zat kimia. Dan juga di sebuah meja di ruangan tersebut ditemukan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa selama beberapa dekade terakhir, Kiss telah berhubungan dengan puluhan wanita muda. Setelah selesai dengan penggeledahan tersebut, Nagy menghubungi tentara Hungaria untuk menangkap Belakis jika Belakis masih hidup. Tetapi pada musim panas tahun 1916, tentara Hungaria pada saat itu sedang berada dalam tengah-tengah perang. Dan parahnya lagi, pada zaman itu nama Belakis itu termasuk nama yang umum gitu loh. Jadi susah cari Belakis yang mana gitu yang dicari. Namun setelah tersiar kabar di bulan Oktober tahun 1916 bahwa Belakis dirawat di salah satu rumah sakit di Serbia, Nagy langsung pergi berharap bisa menemukan Kiss.
Otoritas militer pun menyampaikan keyakinannya kepada Nagy bahwa Belakis yang ada di rumah sakit di Serbia tersebut yang sedang dirawat itu tuh bener-bener Belakis yang sedang dicari oleh Nagy. Sesampainya Nagy di rumah sakit Serbia, di kasur yang seharusnya ditempati oleh Belakis, ternyata itu bukan Belakis yang di situ, melainkan mayat prajurit lain. Jadi Kis udah kabur duluan gitu loh sebelum Nagy datang di rumah sakit tersebut. Tahun-tahun berlalu, Kis belum juga ditemukan. Kemudian pada tahun 1920, seorang di Budapest mengaku bahwa telah melihat Belakis di kawasan Budapest. Tapi kalau dipikir lagi gitu ya, tidak mungkin Kis pulang gitu ke Budapest sedangkan dia tahu kalau dirinya itu sedang jadi buronan utama kepolisian. Tahun 1920, seorang dari Prancis menghubungi kepolisian Budapest mengaku bahwa telah melihat Belakis. Pengakuan-pengakuan lainnya terus berdatangan. Ada yang mengaku telah melihat Belakis di Turki dan Romania. Kemudian pada tahun 1932, detektif New York mengaku telah melihat Belakis keluar dari stasiun bawah tanah di Times Square. Tetapi kehilangan Belakis di keramaian. Susah banget gitu ya untuk menemukan seorang Belakis. Penyelidikan terakhir dilakukan pada tahun 1936 setelah terdengar rumor bahwa Belakis menjadi salah satu petugas kebersihan di apartemen di New York City. Ketika polisi datang memeriksa apartemen tersebut, bagaimanapun objek tetap menghilang. Sampai sekarang tidak ada ya yang tahu kelanjutan hidup si Belakis ini, entah dia meninggal di mana, kecelakaan kah, sakit kah, itu nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu tentang kabar pasti Belakis. Tapi yang pasti adalah Belakis ini menjadi ketakutan panjang, bayangan gelap oleh orang di barat pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja video aku. Mohon maaf banget ya kalau aku ada salah nyebut tahun, salah nyebut nama, dan salah nyebut tempat. Karena ya namanya manusia ya, pasti ada kesalahan dan keterbatasan ilmu. Buat kalian yang punya saran, silahkan ketik di kolom komentar. Aku sangat-sangat menerima dengan lapang hati. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!